Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh tentang kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat. Dalam pelajaran kita tentang Injil Markus yang merupakan kitab kedua dalam Perjanjian Baru, kita telah mencapai pasal 14, ayat dari 27 hingga akhir pasalnya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa di episode sebelumnya, kita berbicara tentang upaya para imam kepala dan para pemimpin rakyat yang gagal untuk membunuh Yesus. Tapi mereka menunda upaya itu sampai setelah hari raya Paskah, namun surga memutuskan bahwa kematian Kristus akan terjadi pada hari raya itu. Kita juga berbicara tentang kejadian di Betania. Kejadian menghormati Tuhan oleh Maria dan adegan pengkhianatan yang dilakukan Yudas. Kita berbicara tentang dua perjamuan Paskah yang merupakan perjamuan terakhir bagi Tuhan dengan murid-muridnya, dan perjamuan Tuhan yang merupakan pertama kalinya Tuhan menetapkan perjamuan ini pada malam, saat dia diserahkan seperti yang dikatakan Paulus kepada orang-orang percaya di Korintus. Hari ini kita akan memulai pelajaran dari ayat 27, silakan ambil Alkitab Anda, dan ikuti kami selama pelajaran ini berlangsung. Kami akan berbicara tentang Kristus yang menginformasikan kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal dia. Kita akan berbicara tentang penangkapan Kristus di Taman Getsemani dan bagaimana kemuliaan Kristus muncul di taman ini. Kemudian mulailah rangkaian pencobaan Kristus. Oleh karena itu kita berbicara tentang hari-hari terakhir dalam kehidupan Kristus di bumi ketika dia mendekati pekerjaan salib. Yang saya doakan dari segenap hati saya bahwa Anda telah menentukan kematian Kristus untuk diri Anda sendiri secara pribadi. Silakan ikuti kami selama pelajaran, dan izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami yang sudah ada di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Halo Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Dan juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef bagian sebelumnya bersama dengan topik pembelajaran kita, berbicara tentang malam sengsara. Malam di mana guru, terpujilah namanya, diserahkan. Sebelum kita berbicara tentang detail yang akan datang, apa yang dilambangkan malam ini? Malam di mana Tuhan berkumpul dengan miliknya sebelum dia disalibkan. Saya ingat beberapa kata yang diucapkan oleh seseorang. Berjalanlah perlahan dan penuh hormat dan isi udara dengan minyak wangi untuk memenuhi perkarangan di seluruh dunia. Tanah ini telah diinjak oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat Musa dan jangan lupakan Yosua. Ingat Musa ketika dia melepas sendalnya, dan begitu pula Yosua. Kita berdiri di tanah suci. Jika seluruh Alkitab adalah firman yang kudus, maka malam ini khususnya dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah yang maha kudus dari seluruh Alkitab. Dan tentang kehidupan Kristus yang kudus, indah, dan unik. Terima kasih Saudara Yosef. Izinkan saya bertanya, di antara tanda kurung sebelum kita melanjutkan dengan rincian bagian ini dari ayat 27, kita mengakhiri pembicaraan kita di episode sebelumnya tentang perjamuan Tuhan. Ya. Dan perjamuan Tuhan dikaitkan dengan malam di mana Tuhan diserahkan dan ditetapkan. Campuran antara perjamuan Tuhan di sini dan apa yang disebutkan dalam Yohanes 6. Ya. Apakah kata-kata dalam Yohanes 6 tentang roti dan darah atau daging dan darah ada hubungannya dengan masalah perjamuan Tuhan? Ada beberapa hubungan tetapi bukan hubungan langsung. Artinya Yohanes 6 menunjukkan sebelumnya apa yang akan terjadi di Golgota. Jadi ketika dia berkata, roti yang akan kuberikan adalah dagingku, Anda membutuhkan roti tetapi bukan roti yang dimakan orang dan kemudian mati. Tetapi ada roti sejati yang turun dari surga untuk memberi kehidupan kepada dunia. Juga ada darah yang akan ditumpahkan dan siapa yang meminumnya akan menikmati kehidupan abadi dan dia bermaksud menumpahkan darahnya di Golgota.
Oleh karena itu Yohanes 6 menunjukkan sebelumnya tentang apa yang akan terjadi. Sementara perjamuan Tuhan melihat kembali apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tidak ada hubungan langsung dan faktanya, kekristenan jatuh dalam kesalahan ini ketika dianggap bahwa Yohanes 6 berbicara tentang perjamuan Tuhan. Baik tempat bukanlah tempatnya maupun waktunya bukanlah waktunya. Tempat dalam Yohanes pasal 6 adalah Kapernaum di Galilea. Ketika perjamuan Tuhan ditetapkan di Yerusalem, waktunya adalah pada malam di mana Tuhan diserahkan ketika perjamuan Tuhan ditetapkan, sedangkan dalam Yohanes pasal 6 sebelum Paskah, setidaknya 1 atau 2 tahun. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Izinkan saya untuk pergi ke bagian dari ayat 27 sampai ayat 31. Silakan. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Kristus sedang berbicara tentang apa yang akan terjadi dan Petrus mulai mengungkapkan sikapnya terhadap pengumuman Kristus. Silakan komentar Anda. Komentar yang akan saya katakan adalah bahwa Petrus menemukan bahwa dia jatuh dalam dosa yang paling buruk ketika dia ingin berbuat baik. Dan ia menemukan bahwa kasih karunia Kristus adalah kasih karunia yang mengampuni dan menutupi ketika ia melakukan dosa yang paling buruk. Petrus tidak seperti Yudas. Dia bukanlah seorang pengkhianat. Apakah ia mencintai Tuhan? Tentu saja, dia mencintai Tuhan. Dan ketika dia jatuh dalam dosa yang paling buruk, dia menemukan di dalam kasih karunia Kristus yang kaya dan pemaaf, tidak hanya menerima sekali lagi sebagai murid, tetapi juga menugaskannya dengan misi yang lebih besar. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 22, "Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu." Dan seperti yang dikatakan dalam Yohanes 21, "Apakah kamu mengasihi aku? Peliharalah domba-dombaku dan gembalakanlah domba-dombaku." Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di dalam pasal 14 ayat 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin itu lalu daripadanya. Apakah Tuhan berdoa di sini agar waktunya berlalu daripadanya? Apakah dia mencoba mencari jalan keluar dari salib? Silakan Saudara Yosef. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, berjalanlah perlahan dan penuh hormat. Sebenarnya saat kita mendekati Taman Getsemani, kita sedang mendekati kehidupan yang kudus dan unik dari Yang Maha Kudus Kristus. Kristus tahu apa yang akan dia hadapi di Golgota, bukan karena dia akan mati sebagai martir, karena banyak martir menghadapi kematian saat mereka bernyanyi dan penuh kedamaian dan keberanian. Dan Kristus tentu saja tidak kurang dari mereka, tapi apa yang terjadi di Golgota berbeda dari sekedar mati sebagai seorang martir. Karena Kristus akan mati di bawah murka Allah. "Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku." Dan dia akan dijadikan dosa dan dosa jutaan orang percaya akan ditanggungkan kepadanya. Pegunungan, tidak ada yang tahu berapa banyak dosa yang akan ditimpakan kepada Kristus. Itulah sebabnya yang suci ini menolak masalah ini bukan bahwa dia akan mati, tetapi bahwa dia akan dijadikan dosa dan akan ditinggalkan oleh Allah. Itu sebabnya dia berdoa. Dan di sini kita menemukan kekudusannya yang sempurna. Tetapi segera setelah itu dia berkata, "Namun demikian bukan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang engkau kehendaki." Dan di sini kita menemukan ketaatan yang sempurna. Faktanya kekudusan yang sempurna dan ketaatan yang sempurna, keduanya bersama-sama mewakili kita. Kemuliaan moral Kristus yang luar biasa yang telah kita lihat di Getsemani. Saudara Yosef, di taman ini, Taman Getsemani, yang menyaksikan penderitaan Kristus anak manusia,
dan menyaksikan pengkhianatan Yudas. Sebentar lagi kita akan lihat apa yang dilakukan Yudas. Anda memberitahu kami sebelumnya bahwa Kristus mengkhususkan 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan 3 kunjungan, di mana mereka telah melihat berbagai jenis kemuliaan. Di Gunung Transfigurasi mereka melihat kemuliaan kerajaannya. Dalam membangkitkan Putri Yairus mereka melihat kemuliaan ilahinya. Apa kemuliaan yang muncul di taman ini? Kemuliaan moral yang saya sebutkan tadi, kesempurnaan kekudusan. Jadi dia mengasingkan dosa. Ketaatan yang sempurna meskipun cawan itu keras, dia siap meminumnya. Dalam bahasa Filipi pasal yang kedua, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Sampai titik mana dia taat? Sampai pada titik kematian. Jenis kematian yang mana? Bahkan kematian di kayu salib yang merupakan kematian kutukan dan rasa malu. Jadi kemuliaan moral Kristus muncul dalam adegan ini. Benar. Ketika dia berada di taman, dia berkata di ayat 43, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Sekarang pengkhianatnya telah memberi mereka sinyal dengan mengatakan, orang yang akan kucium, itulah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu lari meninggalkan dia. Ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Apa yang Anda lihat dalam adegan kedatangan Yudas bersama para imam kepala, para kepala bait suci untuk menangkap Yesus? Tentu saja saya melihat di dalamnya pengkhianatan. Pertama-tama, karena pengkhianat ini menjual tuannya. Dan pengkhianat ini memberi tanda kepada mereka yang akan menangkapnya, yaitu ciuman. Jadi dia mencerminkan ciuman dan mencemarkan hari raya dan mencemarkan doa yang baru saja keluar dari Kristus. Doa di taman. Tetapi saya katakan bahwa ini adalah upaya yang sia-sia. Dia memberi mereka tanda. Orang yang akan kucium itulah dia. Karena tentu saja mereka tidak mengenal Kristus. Tidak ada yang seperti sekarang ini, revolusi teknologi dan media. Kita mengenal orang tanpa melihat mereka karena media membuat kita tahu. Tetapi ini dahulu, 2000 tahun yang lalu tidaklah demikian. Itulah sebabnya dia memberitahu mereka, dia yang saya cium menangkap dia dan membawanya pergi dengan selamat. Sebenarnya itu tidak perlu. Kenapa? Ketika kita baca Injil Yohanes, Kristuslah yang maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Dia mengatakan pada mereka, aku adalah dia. Ketika dia berkata, aku adalah dia, mereka mundur dan jatuh ke tanah. Mereka berdiri lagi dan dia bertanya pada mereka, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, aku telah memberitahumu bahwa aku adalah dia. Biarkan ini berjalan sesuai keinginan mereka. Tidak perlu pengkhianatan Yudas atau 30 keping perak harga berharga yang mereka berikan kepada Kristus. Karena Kristuslah yang maju dan menyatakan dirinya. Setelah itu, juga para imam kepala yang jahat menyuap saksi-saksi palsu. Dan tidak perlu juga saksi-saksi palsu itu karena Kristus dihukum bukan menurut saksi-saksi palsu, tetapi menurut kesaksian yang benar yang sendiri ia telah nyatakan. Ketika dia bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias anak yang terberkati? Dia mengatakan kepadanya, seperti yang kamu katakan. Saudara Yosef, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan yang menurut saya mungkin ditanyakan oleh salah satu pemirsa, dan agar jawabannya tidak hanya menyalin dari yang lain. Di kejadian taman, Kristus sedang berdoa, lalu Yudas datang. Seseorang mungkin mengatakan bahwa Kristus tidak disalib, dan bahwa orang yang disalibkan di kayu salib bukanlah Kristus, tapi yang tampak seperti Kristus. Bahwa di tempat itu Allah menempatkan rupa Kristus pada orang lain. Beberapa mengatakan itu adalah Yudas, dan beberapa mengatakan orang lain selain Yudas. Intinya Kristus tidak diambil dan tidak disalib. Jadi saya ingin tahu, jam berapa kejadian taman itu? Apakah ada kebingungan dari orang-orang yang datang untuk mengenal Yesus atau tidak mengenalnya? Dan siapakah sebenarnya yang menyerahkan dirinya dan maju atau pergi ke salib sendirian? Apa yang bisa kukatakan? Iblislah yang membenci salib. Dan ingin menyangkal hal ini karena dia tahu bahwa kekalahannya telah selesai di salib Golgota. Tetapi seandainya salib itu terjadi tiba-tiba, apakah hanya satu ayat
yang berbicara tentang salib, lengkungan, dan pakan dari seluruh Alkitab adalah tentang pekerjaan salib. Semua Injil mengatakan bahwa Kristus akan disalibkan dan dibangkitkan. Di salib Kristus ada banyak Maria. Ada Maria ibu Yesus berdiri di sana. Tidakkah dia mengenalinya? Apakah masuk akal bahwa seseorang datang hari ini dan mengatakan bahwa itu adalah seseorang yang tampak seperti Kristus dan ibu Yesus yang berdiri kayu salib tidak menyadari bahwa itu bukan putranya? Betapa bodohnya pembicaraan itu. Saya tidak tahu. Benar. Apalagi waktu itu hari Raya Paskah. 14 bulan lunar. Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah Yahudi. Ya. Di bawah sinar bulan purnama dan ada banyak lentera. Saat itulah mereka menangkap dia. Benar. Tapi setelah itu ketika dia disalibkan di siang hari pada jam 9 pagi Ya. waktu kita. Dan Kristus tidak datang untuk lari dari salib, tetapi dia menyatakan berkali-kali bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan bangkit pada hari ketiga. Dia berkata dalam Yohanes 12, untuk tujuan inilah aku datang ke jam ini. Saya memberitahu Anda yang mengatakan hal seperti itu tidak memiliki pengetahuan tentang Alkitab sama sekali. Dan ingin memimpin kita seperti orang buta menuntun orang buta. Tidak. Karena terima kasih itu Tuhan. dia yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus Kristus dan dia yang bangkit dengan penuh kemenangan. Tentu. Benar. Ya. Terima kasih Saudara Yosef. Saudara Yosef dalam ayat 46, maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Tindakan ini, di sini dia tidak mengatakan siapa. Tetapi kita tahu dari Injil lain bahwa itu adalah Petrus. Apa yang diwakili oleh tindakan ini? Silakan. Itu mewakili seseorang yang sedang tidur dan bangun dan berperilaku sembarangan. Tuhan menyuruh Petrus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Sayangnya, dia tidak melihat atau berdoa. Ketika dia bangun, dia melihat tuannya akan ditangkap untuk dibawa ke kayu salib. Jadi, dia ingin membela Kristus. Tetapi dia membela Kristus dalam cara yang sesuai untuk Kristus. Kejadian ini datang dalam 4 Injil, tetapi setiap Injil menunjukkan hal yang khusus. Di sini dalam Markus, ia menyebutkannya secara singkat seperti biasa dalam Injil Markus. Dalam Injil Matius, ia menyoroti kemuliaan kerajaannya. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, Petrus. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Itulah Injil Matius yang sesuai dengan sifatnya. Sementara Injil Yohanes berbicara tentang hamba Malkus. Tampaknya Malkus mendapatkan manfaat dari apa yang Kristus lakukan dengan dia. Dan itulah sebabnya Yohanes menyebutkan namanya. Karena apa pentingnya seorang hamba yang telinganya dipotong dan kemudian Tuhan mengembalikannya jika dia tidak benar-benar mendapat manfaat? Kita tidak mengecualikan itu, sedangkan Injil Lukas menyoroti sedikit fitur kasih karunia. Ketika Kristus berkata, izinkan bahkan ini, beri aku kesempatan untuk menyembuhkan telinga ini. Dan pria itu pulang dengan gembira. Dia pulang dengan kedua telinganya sehingga dia dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan saya pikir dia mendengar Injil dan percaya kepada Kristus. Dan buktinya adalah namanya disebutkan dalam Yohanes pasal 18. Saudara Yosef, Anda menjelaskan di hadapan kami sebuah prinsip penting yang orang pikirkan sebagai kontradiksi antara keempat Injil atau keempat penginjil. Setiap penginjil menangani bagian tertentu dan membicarakannya. Anda mengatakan bahwa masing-masing dari Tepat. keempat Injil memaksakan suatu teks tertentu agar sejalan dengan sifatnya. Ini disebut kesesuaian Ya. Injil dan bukanlah kontradiksi antara Injil. Tepat. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Setelah menangkap Kristus, mereka membawa dia ke pengadilan. Bisakah kita tahu apa saja cobaan ini dan jenis dan jumlahnya? Silakan Saudara Yosef. Dalam Yesaya 53 ayat 8, ia berkata, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Sederhananya arti dari ayat ini dari penjara, dari Taman Getsemani yang namanya berarti peras minyak. Kristus sangat tertekan di Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani, dia pergi ke pengadilan, dari penjara, dan dari penghakiman pengadilan. Sebenarnya Kristus diadili melalui 6 pengadilan. 3 pengadilan agama dan 3 pengadilan sipil, cobaan agama. Dalam Yohanes 18, kita tahu bahwa mereka membawa dia pertama-tama ke Hanas. Dan dari Hanas ke Kayafas seperti yang dikatakan keempat Injil kepada kita.
Kemudian setelah itu menurut Lukas pasal 22, di pagi hari Sanhedrin berkumpul dan disahkan apa yang telah diputuskan oleh para pemimpin dalam gelap. Ini adalah 3 ujian agama, Hanas, Kayafas, dan Sanhedrin. Kemudian diikuti oleh 3 pengadilan sipil di Pilatus. Kemudian dia tahu bahwa dia dari Galilea, jadi dia mengirim dia ke Herodes, dan kemudian Herodes mengirim dia kembali ke Pilatus yang menghakimi dia untuk disalibkan. Jadi 6 percobaan, dan segera setelah putusan penyaliban dikeluarkan, mereka segera membawa dia ke Golgota. Dia diambil dari penjara dan penghakiman, dan siapa yang akan menyatakan generasinya? Karena ia dilenyapkan dari negeri orang-orang hidup. Ayat dari 53 hingga 65, cobaan macam apa yang dibicarakan dan di hadapan siapa? Dari 53 sampai 65 sebelum Kayafas, karena Hanas tidak disebutkan kecuali dalam Yohanes dan Sanhedrin tidak disebutkan kecuali dalam Lukas 22. Benar. Apa yang Kristus lakukan atau katakan dalam kesaksiannya di hadapan Kayafas? Apakah Kristus berbicara atau dia menyatakan sesuatu? Faktanya kita membaca misalnya dalam ayat yang ke-61, tetapi ia tetap diam. Dan ketika Anda membaca keempat Injil, Anda akan menemukan bahwa Kristus diam 7 kali dalam pencobaan. Oke. Sebagai penggenapan dari apa yang datang dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Tentu saja mereka membawa banyak saksi palsu, tetapi tidak sesuai Kesaksian mereka. Saudara Yosef, ayat-ayat dari 66 tentang kejatuhan Petrus yang besar, dia jatuh dan kejatuhannya hebat. Benar. Ini judul yang tepat untuk bagian ini. Mohon beritahu kami tentang kejatuhan Petrus dan penyangkalannya. Saya melihat 7 kejatuhan Petrus. Pertama, dia mulai memiliki kepercayaan diri dan Kristus memperingatkan dia tentang hal ini. Karena dia percaya diri, akibatnya dia tidak menonton. Mengapa Anda menonton jika Anda percaya diri? Dan karena dia tidak menonton, dia tidak berdoa, dan itulah sebabnya dalam suratnya ia berfokus pada menonton dan berfokus pada berdoa. Jadi pertama-tama, dia mempercayai dirinya sendiri. Dia tidak melihat dan tidak berdoa pada saat menangkap Kristus. Dia bertindak menurut daging dan kemudian dia melarikan diri seperti yang lainnya. Kemudian setelah itu hal kelima adalah dia mengikuti Tuhan dari kejauhan. Hal keenam adalah dia dengan sedih duduk bersama para pelayan saat mereka mengejek tuannya. Akhirnya langkah ketujuh adalah dia jatuh dan kejatuhannya hebat. Baik, sebelum tikaman yang datang dari Yudas si pengkhianat dan sebelum penyangkalan Petrus, ada rasa sakit emosional bagi Kristus. Mohon beritahu kami Benar. tentang kesengsaraan Kristus ketika dia ditinggalkan oleh kekasihnya dan ketika dia menghadapi pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Ketika salah seorang dari mereka yang makan rotiku, sebagaimana ia menyebutnya dalam Mazmur dan Yohanes mengutipnya dalam Yohanes 13, barang siapa makan roti bersamaku, ia mengangkat tumitnya melawan aku. Ini untuk Yudas si pengkhianat dan untuk Petrus. Tidak, Petrus bukan pengkhianat atau jahat seperti Yudas, tetapi dia lemah. Kita melihat Kristus sebagai manusia yang sempurna. Petrus adalah orang percaya yang lemah dan Anda dan saya, kita semua lemah. Tetapi ada seorang pengkhianat yang adalah Yudas. Apa perbedaan besar antara ketiga ini? Orang percaya yang lemah, Petrus, dan manusia sempurna, manusia Allah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan memiliki perhentian lain di kejadian ini di episode mendatang. Puji Tuhan. Kita telah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam 3 adegan bersama Tuhan, pertama di atas gunung transfigurasi sehingga kemuliaan kerajaannya dapat muncul. Kedua kalinya adalah dalam membangkitkan putri Yairus untuk menunjukkan kemuliaan ilahinya, dan terakhir kali ada di sini, di Getsemani untuk menunjukkan kemuliaan moralnya. Kita mengerti dari doa Tuhan jika mungkin saat itu berlalu darinya, adalah karena jiwanya sangat sedih bahkan sampai mati. Karena murka Allah akan dicurahkan ke atasnya dan dia akan menanggung segala dosa. Dia jadi dosa karena kita. Tetapi dia berkata, namun bukan yang aku kehendaki, tetapi yang engkau kehendaki. Dalam hal ini ketaatan Kristus sempurna. Kita lihat alasan kejatuhan Petrus dalam 7 tahap. Semoga Tuhan menjauhkan kita dari mereka. Percaya diri, tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, bertindak menurut daging. Melarikan diri, mengikuti dari kejauhan, duduk bersama para pelayan, dan akhirnya dia jatuh, kejatuhannya hebat. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita berada di depan tempat kendali Tuhan atas peristiwa karena dialah yang mengawasi jalannya peristiwa. Dia tidak diambil tanpa penerimaannya, dialah yang memerintahkan dan melarang. Ketika dia berada di taman, dialah yang mengendalikan situasi. Ketika mereka datang untuk menangkap dia, dialah yang menyerahkan dirinya kepada mereka. Petrus berkata, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Kristus tidak datang untuk melakukan mujizat dan kemudian lari dari kematian. Mustahil Kristus datang hanya untuk memamerkan kuasanya melalui mujizat. Dia bisa saja melakukan mujizat ketika dia berada di surga, namun dengan kasih karunia Allah, dia datang agar merasakan kematian. Dia datang dan berkata tentang dirinya, sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Oleh karena itu, siapakah dia yang mati di kayu salib? Adalah Kristus anak Allah yang mati di kayu salib. Dan dialah yang dengan kasih karunia Allah merasakan kematian bagi setiap orang. Dan Anda dipanggil untuk percaya kepadanya sebagai Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging dan sebagai pengorbanan besar. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.